Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifati Chandra, saya dari kelas 12 PPLG 2. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek akhir uji kompetensi keahlian atau yang biasa disebut pra-UKK. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil data analisis saya dan juga codingan programmer yang saya sudah buat. Nah, mari kita lihatkan. Pertama-tama saya ingin memperlihatkan dan mempresentasikan hasil data analisis saya yang saya sudah buat itu IRD. Di sini ada roles. Di roles ini ada ID, nama role, create add, update add. Di sini ada user. Di user ada ID, username, password, nama lengkap, kelas, jurusan, role ID, status akun, create add, update add. Dan di sini juga ada peminjaman. Di peminjaman ini ada ID, user ID, tanggal pinjam, tanggal harus kembali, tanggal kembali real, status pinjam, petugas ID, denda, keterangan denda, create add, update add. Di sini juga ada detail peminjaman. Di detail peminjaman ini ada ID, peminjam ID, alat ID, jumlah kembali, kondisi awal dan kondisi kembali. Lalu ada alat, di alat ini ada ID, nama alat, kode alat, kategori, stok, kondisi, lokasi penyimpanan, foto alat, deskripsi, dan create dan update. Lalu di sini ada kategori, di kategori ini ada ID, nama kategori, deskripsi, create add, dan update add. Lalu yang terakhir ada log aktivitas, yang ada di log aktivitas itu ada ID, user ID, aksi, modul, detail text, timestamp. Lalu saya mau memberitahu saya juga memakai Draw.io yang saya pakai untuk membuat data analis. Di sini saya ingin menjelaskan IRD dalam bentuk yang berbeda. Di sini saya juga sama, ada role, ada user, ada pinjaman, ada peminjam, ada detail peminjam, alat, kategori, dan juga log aktivitas. Lalu saya ingin menjelaskan kelas diagram. Di kelas diagram ini saya membuat role. Di role ini ada ID. ID ini menggunakan int. Ada nama role menggunakan string, create menggunakan timestamp, dan update menggunakan timestamp. Di role ini bisa buat role, ubah role, hapus role. Lalu di sini ada user. Di user ini ada ID menggunakan int, username menggunakan string, password menggunakan string, nama lengkap menggunakan string, kelas menggunakan string, jurusan menggunakan string, status akun menggunakan enum, create add dan update add menggunakan timestamp. Di user ini kita bisa masuk, keluar, ubah profil, ganti sandi. Di user ini kita bisa mengajukan, memproses, mencatat. Nah, yang memproses dan mengajukan kita peminjaman. Di peminjaman ini ada ID menggunakan int, tanggal pinjaman menggunakan date, tanggal harus kembali menggunakan date, tanggal kembali real menggunakan date, status pinjaman menggunakan enum, desimal denda menggunakan desimal, keterangan denda menggunakan teks, create dan update menggunakan timestamp. Di sini juga bisa ajukan peminjaman, setuju pinjaman, tolak peminjaman, proses pengambilan, dan hitung denda. Log aktivitas ini ada ID menggunakan int, aksi menggunakan string, modul menggunakan string, detail text menggunakan teks, times menggunakan times. Di sini di log aktivitas ini kita bisa mencatat log dan ambil riwayat. Lalu di sini ada detail peminjaman. Di detail peminjaman ini ada ID menggunakan int, jumlah menggunakan int, jumlah kembali menggunakan int, kondisi awal menggunakan enum, kondisi kembali menggunakan enum. Di detail peminjaman ini kita bisa mencatat kondisi awal, catat pengembalian, validasi kesesuaian. Di sini ada alat. Di alat ini ada ID int, nama alat string, kode alat menggunakan string, stok menggunakan int, kondisi menggunakan enum, lokasi penyimpanan menggunakan string, foto alat menggunakan string, deskripsi menggunakan teks, dan create dan update menggunakan timestamp. Di alat ini kita bisa tambahkan, ubah, hapus, perbarui. Dan lalu di akhir ada kategori. Di kategori ini ada ID menggunakan int, nama kategori menggunakan string, deskripsi menggunakan teks, create dan update menggunakan timestamp. Di kategori kita bisa tambahkan kategori, ubah, dan hapus. Lalu saya ingin menjelaskan use case admin. Di use case admin ini kita ada login, ada create login, logout, create user, create alat, create kategori, create data peminjaman, create pengembalian, log aktivitas. Di use case petugas itu ada login, logout, menyetujui peminjaman, memantau pengembalian, mencetak laporan. Ini adalah use case petugas. Di use case peminjam, kita bisa login logout, melihat daftar alat, mengajukan peminjaman, mengembalikan alat. Lalu setelah itu saya ingin menjelaskan flow chart login logout. Di sini ada memulai, lalu ke halaman login, input username password jika sudah memiliki akun. Langsung ke login valid,
Jika tidak valid pesan error, maka ke halaman login lagi balik. Jika berhasil, lalu cek role user. Jika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa register, halaman register, isi form register, data valid, simpan data user. Tidak valid, pesan error, kembali ke register formnya. Setelah simpan data user, role peminjam. Log registrasi. Setelah kalian login valid berhasil, kalian akan cek role user. Di role user ini kalian bisa menjadi peminjam, admin, petugas. Nah, di dashboard admin klik logout, ya yakin keluar, hapus session token logout. Setelah itu saya akan menjelaskan flowchart admin. Di flowchart admin ini ada dashboard admin. Masuk dashboard admin, pilih menu. Di pilih menu ini ada beberapa CRUD user dan role, CRUD alat, CRUD kategori, CRUD peminjaman, CRUD pengembalian, dan juga log aktivitas admin. Setelah selesai bisa logout. Di sini saya akan menjelaskan juga flowchart tugas. Di dashboard tugas, kalian bisa pilih menu. Di sini tuh ada persetujuan dan pengembalian. Kita jelaskan dulu persetujuan. Di persetujuan kita bisa lihat permintaan peminjam, setujui, tolak. Jika ditolak, harus menginputkan alasan penolakannya kenapa, atau tidak juga nggak apa-apa. Setujui, setelah setuju, stok ada. Jika stoknya tidak ada, maka info stok habis dan status akan ditolak. Jika stoknya ada, maka ya update stok, status disetujui, log setujui, ke dashboard lagi. Dan mengirimkan ke peminjam bahwa stok ada dan kalian bisa meminjam. Seperti itu. Misalkan pilih menunya pengembalian, lihat peminjam aktif, pilih data, input jumlah dan kondisi, terlambat, mengembalikan barangnya atau alatnya, ya, hitung denda, simpan denda, status terlambat, update stok, update kondisi, log pengembalian, lalu kembali ke dashboard petugas. Jika tidak terlambat, status dikembalikan, update stok, update kondisi, log pengembalian, jadi tidak ada denda. Lanjut ke flowchart peminjam. Di sini ada dashboard peminjam, lihat daftar alat, pilih alat dan jumlah, input tanggal pinjam dan kembali, stok cukup, ya, simpan pinjam, simpan detail peminjam, status menunggu persetujuan, ajukan peminjaman, logout, dan selesai. Jika stok tidak cukup, info stok tidak cukup. Lalu saya ingin memberitahu saya juga menggunakan GitHub. Di sini saya menaruh codingan saya. Lalu kita akan menunjukkan hasil codingannya. Kita sini. Kalian kalau ingin membuka halamannya, kalian bisa ketik PHP Artisan Serve. Dan juga kalian bisa ketik npm run dev. Setelah itu kita bisa bukanya sini. Nah, ini tampilan loginnya. Jika kalian sudah ada, kalian bisa masukkan. Jika kalian belum, kalian bisa register daftar akun kalian. Oh iya, jangan lupa kalian juga buka Laragon kalian dan start ya. Nih, jika kalian belum punya akunnya, kalian bisa isi dan membuat akunnya. Jika sudah, kalian masuk ke akun. Kita masuk sebagai admin dulu. Nah, di dashboard admin ini ada selamat datang admin, ringkasnya. Dan di sini juga ada tanggal, bulan, dan waktu. Nah, di sini kita ada dashboard admin, di sini ada total user 5, total alat 4, peminjaman aktif 1, total peminjaman 13. Di sini ada kondisi baik, kondisi rusak, total stok. Pinjaman ini ada riwayat peminjaman terbaru, aktivitas terbaru. Lanjut ke user, halaman user. Di kelola user ini kita ada total usernya 5, user aktifnya 5, dan user non aktifnya 0. Di data user ini kita ada admin yang tidak bisa dihapus ya. Ada petugas, ada siswa, dan bisa ditambah lagi user-user lainnya. Coba kita tambahkan user. Misalkan Nanai, nama lengkapnya Naifa Trichandra. Passwordnya 1234567. Passwordnya kita bisa bebas, bisa apa aja. Pilih kelasnya, kelas 12 PPLG. Pilih jurusannya PPLG.
admin sebagai peminjam saja. Status admin nonaktif. Nah, sudah terbuat nonaktif dan sini bisa terbaca. Kita lanjut ke alat. Di sini ada kelola alat, ada total stok alatnya ada 24 unit, dari stoknya 10, 7, 5, 2. Di sini ada kondisi baiknya 4, perlu perhatian atau rusaknya 0. Sini kita bisa tambahkan alat. Nama alatnya misalnya SAP. Misalkan ember. Kebersihannya manual. Ininya rusak. Kode ininya 12. Stoknya ember tuh kita punya 15. Lokasi penyimpanannya itu di ruang kebersihan. Foto alatnya jos klik. Deskripsinya bisa diisi atau tidak diisi juga nggak apa-apa. Ember berwarna biru dengan keadaan berlubang. Nah, ada. Ini yang rusak dan ini yang baik. Setelah itu ada kategori. Di kategori ini kita ada kelola kategori, ada total 6 kategori. Kategorinya itu alat kebersihan, ada sapu, pel, pengki, sikat, ember, dan lainnya. Ada alat kebersihan elektronik, bahan pembersih, pelengkap pendukung, alat keselamatan kerja, alat perawatan atau servis. Dan di sini ada monitoring atau pelaporan. Di sini ada data peminjaman. Jadi admin bisa melihat siapa saja yang meminjam. Dan lalu ada data pengembalian. Admin bisa melihat data pengembalian peminjam dan juga melihat total data terkumpul atau 2 peminjaman telat. Lalu ada log aktivitas. Sini ada log admin tambah alat, admin tambah user, gitu. Bakal baca di sini. Bisa dihapus semua. Lanjut kita ke halaman petugas. Oh iya, admin juga mempunyai profile. Nah, ini kita bisa ubah. Lalu kita bakal ke logout. Kita bakal menjadi petugas. Masuk. Di halaman petugas ini ada permintaan, peminjaman aktif, riwayat pengembalian, laporan. Di dashboard ini ada permintaan menunggu. Jadi ketika peminjam ingin meminjam alat, di dashboard petugas itu ada permintaan menunggu. Jadi ketika itu petugas harus memverifikasi dulu peminjamannya. Misalkan siswa pinjaman ingin meminjam 11 hingga 12. Setujui. Setelah itu peminjaman aktif, kita lihat dia misalkan dia mau mengembalikan prosesnya, mengembalikan alatnya itu Kanebo, dia minjam Kanebo. Semisalnya. Nah, di sini ada form pengembaliannya, ada data peminjaman, ada siswa peminjamnya, ada tanggal pinjaman, jatuh tempo, Kanebo, jumlahnya. Misalkan dia telat sehari, kita masukin dendanya misalkan 40.000. Setelah itu kita lihat dendanya naik. Yang tadinya 440.000 jadi 480.000. Ini kita lihat bisa tuh yang terlambat lunas. Kita juga bisa mencetak laporan. Tapi laporannya per bulan. Dari bulan ini sampai bulan apa gitu. Kita cetak misalkan seperti ini. Save. Misalkan laporan bulan Februari 2006. Aplikasi peminjaman alat
kebersihan. Nah, itu. Lanjut kita ke peminjaman. Di halaman peminjaman ini ada daftar peminjaman, selamat datang siswa peminjam. Nah, di sini tuh ada Rabu, ada hari, tanggal, bulan, dan waktu. Sini kita bisa ada menunggu. Jadi ketika kita meminjam, di dashboardnya itu nanti akan sinkron dengan kita meminjam dan menunggu proses atau verifikasi dari petugas. Ini ada dipinjamnya 1, totalnya 13, ada riwayatnya. Kita bakal meminjam misalkan vakum. Jumlah pinjaman masuk ini berapa? Kita pinjam alatnya berapa? Maksimalnya 10 unit. Kita pinjam misalkan 1. Tanggal pinjamannya itu tanggal 11. Jadi kita nggak bisa pilih tanggal-tanggal sebelumnya. Otomatis tanggal harus kembalinya besok. Atau mau 2 hari bisa. Dan itu ajukan. Setelah diajukan, kita harus menunggu dulu verifikasi atau persetujuan dari tugas. Misalnya kita petugas. Nah, di petugas ini kan ada permintaan menunggu. Nah, ini kita harus menyetujui dulu atau tolak bisa. Kita setujui. Setelah itu kita melihat ada, kita kembali lagi ke peminjam atau yang disebut siswa bisa. Nah, setelah itu kita lihat daftar pinjaman. Nah, ini ada tata pinjaman 14, menunggunya 0, disetujuinya 2, selesainya 11. Nah, ini kita sudah pinjam vakum, setujui, dan kita bisa lihat detailnya. Kita bisa ajukan pengembalian. Deadline-nya kan karena kita tepat waktu. Ini opsional. Sudah. Kita kembali lagi ke logout. Nah, jadi di sini tuh ada logonya itu Siput. Siput itu apa? Sistem peminjaman alat. Kita tuh membuat sistem peminjaman alat kebersihan. Kebersihannya itu kita dari mana? Dari siput yang memegang sapu. Yang modern dan efisien, mudah digunakan, real time tracking, terregistrasi. Nah, dari situ saja. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.